kembali lagi di channelnya, ya sebut aja PK saya. Channel dimana ya, main game tapi sambilnya kita aku ngobrol dari diri sendiri wis. Buat kalian yang performanya kena kayak HP ku kepanasan deh. Oke, kalau gitu aku coba ke ini smooth. Semoga game lancar. Enggak seperti tadi agak macet. Oke, kayaknya udah lancar ya. Oke, gimana pertama menurut kalian? Apa ini masih burik? Kayaknya enggak burik-burik banget kan, bisa dinikmati kan. Batunya kembali lagi seperti omonganku tadi. Ini anggap aja kalian seperti mendengar radio tapi dengan visual game. Karena sebenarnya game NTE ini kayak menurut aku tuh seperti jalani kehidupan sehari-hari kita, mengeksplorasi kota, benar-benar seperti kehidupan kita nyata deh. Bagi orang yang suka berpetualang kayaknya ini kan asik nih, terbang naik ke atap ini. Kalau dirasa tempatnya agak wow. Menurut kalian gimana? Jauh kayak gini naik mobil apa jalan kaki? Jalan kaki kayaknya ada lebih asik ya. Ketemu apa ya? Anomali-anomali tertentu lah yang benar-benar kayaknya benar kita kan nggak pernah menduga karena kebanyakan anomalinya itu offset. Jujur aku lebih suka kayak ini deh. Walaupun bangunannya pendek tapi dia cus. Di situ tuh itu serunya tuh. Asik kan? Hop ya. Benar-benar gimana ya, pokoknya dinikmati. Walaupun ini aku pakai performa semut segi bayangan, walaupun pecah-pecah gambar juga masih oke, nggak buruk-buruk banget lah, bisa dinikmati kan. Atau juga Davisku cuma pucuk X6. Seperti kita itu harus hidup itu menikmati apa yang disyukuri. Kita harus bersyukur, benar-benar harus pandai bersyukur terhadap apa yang udah kita miliki, lalu kita nikmati. Seperti kayak game inilah, dengan gambar kayak ini kita udah bersyukur. Optimalisasi game ini sudah terbilang oke, nggak buruk-buruk banget, oke lah. Tapi ini kan memang kembali lagi ke selera orang kan beda-beda, nggak sama. Ada yang suka, ada yang bisa menikmati, yang lebih suka menikmati gambarnya yang bening, ada yang orang yang bersyukur menikmati yang penting bisa main tanpa ada kendala ngelag yang sangat berarti. Ya sama seperti kehidupan kita di dunia nyata, kita menikmati semua itu dan saling menghargai aja, nggak usah saling menghina, mengejek. Davis, ponselmu untukmu kentang, nggak usah maksa main game ini. Nggak bisa dibilang seperti itu. Selama orang itu merasa nyaman dengan apa yang dia mainkan, kenapa kita harus mendengarkan omongan orang-orang yang kalau menurut aku tuh lebih pada iri? Ngapain pikirin orang-orang kayak yang iri seperti itu? Kenal aja kagak, ngasih makan kagak, bukan bos kok ngatur. Yang penting kan kita bisa menikmatinya. Apalagi di hari Minggu kayak gini. Ada misi sih sebenarnya, tapi aku lagi mau jalan misi yang lain. Tak skip aja, aku lagi pingin jalan-jalan aja, kayaknya ngeliat suasana kota. Kalau menurut aku sih kotanya ya terbilang rame. Terus aktivitas NPC-nya beragam kayak tadi kalian lihat. Nah, sekali nemu nih
ya agak nanti kayak dikumpulin ke which itu loh, dapat apa ya, dapat hadiah lah, apa istilahnya, dapat reward. Nah itulah bahasanya, betul. Ingat, dalam hidup itu kita harus pandai-pandai bersyukur aja guys, nggak usah mikirin omongannya orang mau ngomong apa, mau seperti apa, ya udah, toh kita yang menikmatinya. Sama seperti main game ini, walaupun settingannya kayak gini nih, tapi paling nggak kan gamenya masih bisa jalan lancar, nggak nge-lag, ya oke lah. Kalau aku pakai settingan ini ya aku rasa panas ya, mungkin karena sambil ngerekam kayak gini, jadi ya kerasa panasnya. Tapi kalau aku nggak lagi ngerekam normal, itu ya main gamenya secara normal, settingkan dulu semua medium, itu lancar, aman, nggak nge-lag, pas battle nggak patah-patah, cukup lah. Nah sedangkan kalau udah pakai ngerekam gini ya mau nggak mau aku harus ke settingan yang paling rendah supaya bisa kalian bisa nikmati. Toh juga aku lihat sih oke. Terus ini masalahnya anomali kemana ini? Kalau kayak gini mah bisa naik mobil bentar ini. Tapi enak sih menikmati kayak gini nih. Seru loh. Wah, renderingnya terbilang cepat ya kan. Nggak lama gitu. Renderingnya itu loh, menampakkan view kotanya langsung tep pas itu. Ya udah, makanya seperti itu, kita menikmati semuanya, kita nggak usah mikirin omongannya orang, kita jalanin semuanya ya. Kalian jangan pernah jadi orang itu ya, karena kan hidup itu udah banyak, sudah ya masing-masing kan punya bebannya kehidupan masing-masing ya. Kotanya rek apa itu guys, kita coba kesana dulu ya sebelum jalan sini. Pokoknya ini jalan-jalan aja, kita nikmatin aja kota ini dengan kesibukan dan keramaian. Jadi kata menurut aku gini ya, selama kita mensyukuri dengan apa yang kita miliki dan kita bisa menikmatinya, ya udah fine aja. Atau kita nggak merugikan orang lain kan. Oh, pop. Udah mau sampai so berarti kudu harus gini baru bisa naik kayaknya nih. Nah ini oke. Wah keren deh. Stop bos, stop. Nah oke, pemandangannya dari sini sih keren ya, main ya. Oke ya, ya kalau bagi yang punya device ya ponsel yang lebih high lah, flagship lah, mungkin kalian jauh bisa menikmati pemandangan ini dengan gambar yang lebih bening. Atau kalian yang main di PC dengan RTX on, wah gila, mungkin kalian akan melihat benar-benar dimanjakan lah ya. Kalau aku sih secukupnya bersyukur, toh optimalisasi game ini aku bilang oke lah. Oke kalau kayak gitu kita lanjut aja yuk cari jalan misinya. Oke kita tracking. Nah itu ada yang perubahan waktunya. Oke, mau gak mau kosnya mobil kayak gini. Mana mobilku nih? Hei mobil, mana nah ya. Antar bos. Mobil kesopan banget jadi aku ini anggap aja kehidupan kelas menengah. Jadi mobilnya ya gitu, kayak bener-bener kayak ada yang bisa beli mobil sport ya, itu kehidupannya kelas menengah atas. Kita ya lain
toh kita di sini itu sebagai NPC kita sendiri itu apa namanya ya, kita kan MC di GBD gitu, kita yang mengatur kehidupan kita di sini, nggak ada tetangga di sini, nggak ada player lain yang satu frame sama kita di sini, kan enak sekali-sekali itu ya. Nggak usah lihat ke kalian tetangga kalian dah yang udah ngapain gitu loh, nikmati. Kalau kita main game itu untuk dinikmati kan. Jujur kalau ini sih kameranya pas mobil ini aku benar-benar kurang kurang serk ya. Kalau bisa lihat kan terlalu ke bawah itu, kadang jadi pandangan ke depan itu kita nggak bisa lihatnya dengan baik, beneran. Nah, kan seringan kayak gitu kalau orang mawas. Aku nggak tahu ya kalau experience-nya dipakai, astagfirullah, pakai PC. Terus juga kameranya itu padahal aku sudah setting sensitif loh. Wah, kemana ini? Lah, ternyata ini misinya. Kemana aku di bawah? Ai, loh. Hah? Asa aja ini. Ya udahlah, misi cuman sampingan, kita main skip aja. Enaknya ada gitu ya, ada apa namanya fitur skip ya, gak kayak game sebelah ya. Udah kalian tahu sendiri apa itu gaming sebelah tuh, nggak usah ngomongin itu. Ke basement, go to Mr. Back, Halo Collect, ada new citizen ID. Oke, kita kayaknya kalau ada dua ini ya. Kan ada berikutnya. Kita ada berapa itu? Oh enggak guys, saya kadang apa di, oh ini di bawah. Oh ruangan sebelah. Oh ini dia. hmm, Mister Citizen ID. Kayak kalau nggak salah ini pas awal-awal mainnya ya ini ya. Tempat di awal-awal kita baru pertama main ya. Oke, pokoknya apa ya? Bagi kalian yang lihat channel ini ya aku terima kasih, yang mau subscribe monggo, yang nggak subscribe juga ya nggak apa-apa sih, toh juga itu hak-hak kalian. Yang mau tetap stay dengan channel ini ya monggo. Bagiku ini aku hanya pingin apa ya, kayak orang iseng kabut atau apalah udah istilahnya, orang iseng main game sambil ngobrol nyantai kayak ini, kan kayaknya lebih gimana. Oh ya, bagi kalian yang sedang menikmati hari Minggu, selamat menikmati bersama keluarga mungkin. Yang lagi pingin bersantai di kamar sendiri sambil main game atau melakukan hobi lainnya, ya selamat menikmati. Buatlah diri kalian itu merasa rileks, bahagia. Sebab hidup ini udah cukup berat kan. Apalagi tinggal di negara Konoha. Setiap buka medsos ada aja berita yang bikin hati ini dan pikiran langsung seketika stres. Terutama kalian tahu kan, NPK, gila. Uang pajak kita lari semua ke sana guys.
Dana APBN kita banyaknya lari ke situ, banyak dihabiskan hanya untuk hal-hal yang tidak, pada intinya tidak untuk meningkatkan kualitas menu. Aduh, gila gila, malah digunakan untuk hal-hal yang kayak ya nggak penting-penting banget lah, kayak beli mobil listrik, mobil motor listrik, kaos kaki, belum lagi tab, belum lagi langganan Zoom yang aduh, yang menghabiskan anggaran sekian tuh untuk langganan Zoom. Di mana logikanya itu loh? Kok herannya yang kayak markup kayak gini nyata di depan mata kok nggak gercep gitu loh, istilah diselidikinya. Coba kalian lihat kasusnya Tom Lembong itu kok cepet padahal menguntungkan, belum lagi Nadiem Makarim, terus ibu yang di ASDP itu yang sebenarnya menghasilkan, tapi malah mereka yang dibilang merugikan negara lah, sedangkan MBG ini yang nyata-nyata anggarannya itu terbuang sia-sia, markup gila-gilaan, nggak ada yang nggak ada yang nyelidiki gitu loh. Aduh gila, makanya kita kalau udah baca berita di medsos tentang MBG wes udah mumet otak kalian itu. Konoha 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 konoha. Gila emang bener-bener. Tapi ya sudahlah, mungkin memang seperti itulah hasil pilihan 58 ya, 58 rakyat kita yang akhirnya 50% rakyat kita yang akhirnya harus mengalami kayak gini lah. Toh kalau kita kan nggak pernah tahu ya pada saat pilpres apa benar pilihan kita ini akan membawa Indonesia ke jauh lebih baik atau tidak, kan kita nggak tahu. Karena secara aku lihat sih ya, menurut keyakinanku dan pengamatanku, dari ketiga calon presiden kemarin kayaknya memang benar-benar nggak ada yang baik. Semuanya pilihan itu apapun siapapun yang menang kalau pasti akan mengalami ya ada resikonya. Ya resikonya gini, cuman dia jika semua pilihannya ada adalah buruk, ya paling tidak kita memilih tidak menyebabkan jauh lebih buruk lagi gitu aja. Ya, benar nggak ya? Tapi apapun itu ya udah wis, kita dinikmat ya, kita udah nasi jadi bubur ya udah seperti itu, kita ya mau gimana lagi, tinggal nanti tahun di 2029 aja, kita semoga aja ada kontestan berikutnya yang benar-benar bisa membawa perubahan lah. Cuman kalau aku lihat sih kayaknya sulit deh kita bakalan bisa ganti presiden di 2029. Kalian sendiri lihat kan kayak bagaimana dia melakukan manuver politiknya, semuanya dipegang loh, bener-beneran lumbung-lumbung suara itu udah dikumpulkan sebelum 2029. Rasanya agak berat sih, tapi kita kan nggak pernah tahu ya, namanya politik itu fleksibel. Tidak ada kawan yang abadi dan begitu juga tidak ada lawan yang abadi. Semua itu hanya berdasarkan kepentingan masing-masing sih, untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Selama itu menguntungkan, kenapa tidak kan gitu. Kadang rakyat nggak dipikirkan kan, rakyat itu yang nomor sekian. Yang penting kan benar-benar ya menguntungkan untuk pribadi kelompok. Makanya kalian nggak usah heran kalau
tampuk pemerintahan ini kadang banyak diisi oleh orang-orang yang kalau menurut aku pribadi dan menurut keyakinanku kurang berkompeten gitu. Kalian bisa lihat ya dengan mata kepala kalian sendiri dan kalian bisa menilainya. Malah orang-orang yang berkompeten itu kayak disingkirkan gitu loh. Gak tahu tujuannya apa, mungkin karena mengganggu ladang korupsi atau bagaimana ya, atau nanti mengancam di 2029 ya, aku nggak tahu. Karena konspirasi itu selalu ada. Ingat, dalam dunia politik konspirasi itu selalu sangat memungkinkan. Oke. Jadi ya kalian ya sebagai rakyat ya kalian harus menerima, nikmati ya. Mungkin kalian mau mengkritik ya monggo, tapi kritiklah dengan cara yang baik, jangan yang frontal gitu lah. Apalagi jika secara radikal gila, kalian nggak usah sampai melakukan hal itu. Jaraknya ini ada mah mobil kemana, mana mobil kalau mana tadi parkiran, mana mobil nih, mana parkiran mobil gua tadi terparkir. Perasaan aku tadi taruh di sini deh. Siapa parkir mobil? Masa parkir sendiri? Emang ada otomatis ah? Masalahnya ikonnya ini nggak ada ini. Bukan di area di sini Jepang katanya. Apa area di sini bisa manggil? Oh, baik. Harus dijalani. Ya aku harus jalan kaki ini. Aduh. Aku belum bawaannya. Oke, jauh nggak ya? Telepon. Apa kita teleport aja wis? Tunggu. Ini misi utama atau enggak? Oh bukan. Oke wis, teleport aja wis, yuk kita. Teleportnya di sini aja wis. Mana ya ini? Teleport terdekat, selesai misi baru kita menikmati jajanan lagi. Neverness to Everness, game yang lagi hype, yang lagi banyak dimainin, yang di branding sebagai GTA Lite gitu katanya ceritanya. Tapi akhirnya karena branding itu beberapa orang kecewa, nggak seperti GTA ini. Ada yang berekspektasi terlalu tinggi, ada merasa kecewa. Makanya kita jadi orang itu jangan pernah berekspektasi apapun terlalu tinggi. Ya udah kita jangan terlalu berekspektasi yang tinggi, jangan terlalu hype gitu. Jadi ketika nanti itu nggak sesuai dengan harapan, kita nggak down banget, dan kita bisa menikmatinya dan kita bisa bersyukur. Dan dengan game ini juga terbilang benar-benar enak lah, bisa dinikmatinya. Nggak kita udahlah skip aja guys, kalau juga stop. Bukan quest utama. Kalau quest utama sih aku jarang, ya hampir nggak pernah skip sih, karena ceritanya kan benar-benar aku harus mengikutinya. Sedangkan kalau ini mah ya udahlah, main skip aja. Yang penting misi selesai beres. Nah ini sebenarnya ada quest utama sih. Aku kayak masih agak ogah-ogahan jalan ini misi utama. Kayaknya benar-benar pengen nikmatin aja dulu game ini. Cuman aku udah rasanya kalau udah merasa agak mana ya, agak bosan mentok. Mungkin kalau aku mau naik level up ini complete express yang kan
wah terpaksa deh ngikutin misi utama. Ya wis lah, untuk naik ini tuh, ini naik apa namanya, Tycoon levelnya, karena ada fitur-fitur baru yang harus aku dapatkan nih, terutama untuk beli apartemen lebih mewah. Tapi ya pakai cukup nggak ya. Dan satu hal lagi, aku main game apapun itu nggak pernah top up. Oke, bener, nggak tahu kenapa, intinya aku nggak pernah top up. Bener-bener kayak orang yang free to play, bener-bener pemain free to play. Karakter baru lagi ya, apa ini akan jadi karakter utama yang bisa kita dapatkan pada saat gacha. Jujur aku pada saat dapat Nanali ini juga sangat beruntung loh. Di hari pertama main, lalu aku gacha langsung dapat Nanali. Ya tahu ya, apa aku bener-bener laki atau memang settingan sistemnya itu ya. Aku nggak tahu sih, kan menurut kalian gimana ya? Apa kalian sih udah dapat Nanali? Nanali, masa ketemu Nanali, hai kembaran, apa kabar? Ada jalan dia. Ya udahlah, pakai karakter utama aja. Udah lama nggak ngeliat tampang MC. Udah selesai jalannya. Kalau game apa ya, kalau apa namanya, misi utama itu ada voice actornya loh, bener ada voice actornya. Tapi kalau misi sampingan itu tuh jarang-jarang ada voice actornya, ya nggak ada. Sedangkan kalau misi utama selalu voice actornya jalan. Keren sih menurut aku. Dan satu hal lagi, MC-nya itu ada suaranya ya. Kan kalau nggak tahu, kalau nggak salah ya, game sebelah itu, kalian tahu kan, itu MC-nya dibilang MC bisu ya. Apalagi di awal-awal rilisnya kan. Aku sudah lama sih nggak lihat update-nya game itu beneran. Untuk saat ini sih aku cuman mainin 3 game, Wuthering Waves, Well Midwin, sama NTE ini. NTE ya, sama ini 3. Jujur aku lebih suka tipikal model game-game open world yang luas dan bebas ngapa-ngapain itu, mengeksplorasi kota. Ya experience-nya jauh lebih suka sih sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Karena aku nggak bukan gamer, malah hanya penikmat dan suka main game, tapi yang nggak hardcore banget, yang nggak terikat banget, yang kudu harus login tiap hari, jalani misi tiap hari. Aku nggak suka kurang bukan nggak suka kurang suka game seperti model begitu. Walaupun kadang aku download karena tertarik nyoba, biasanya jalannya seminggu terus udah ngerasa bosen, nggak ada hal yang lagi yang bikin wow excited, ya udah uninstall. Tapi tetap dua game utama yang aku sampai saat ini pertahankan tuh ya Wuthering Waves dan Well Midwinds. Udah cuman 2 itu. Ya kadang-kadang aku loginnya entah kapan gitu, kepingin baru login, nggak tahu-taunya ada update, ya udah update. Habis itu main beberapa hari, setelah itu ya udah lupakan, bosen, ya udah lagi nggak main. Apa ini kok tiba-tiba skillnya kayak gini. Aduh, go to Steady Express ya, kemana lagi jalannya, di luar tak. Kalau menurut aku sih
cahayanya tuh asik ya, perubahan cahaya ya menurut aku ya. Inget ya, ini pendapat pribadiku loh ya, pendapat pribadiku, toh kita bebas berpendapat kan. Baterai sampai di situ juga dulu ya. Oke, terima kasih buat yang masih stay menonton dari tadi mendengar ocehanku. Nanti kita lanjutkan lagi menjalankan misi ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak bagi yang udah nonton channel ini, udah mau dengar ocehan yang gak karu-karuan ini. Semoga kalian betah dan apapun yang kalian lakukan dan kerjakan saat ini, semoga itu membawa manfaat, berkah untuk kalian dan orang-orang sekitar kalian. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, and see ya next time. And